Penetapan seorang tersangka ditahan penyidik kepolisian. Penahanan dapat diartikan hilangnya hak tersangka atau terdakwa mendapatkan kebebasan untuk sementara waktu karena diduga melakukan tindak pidana. Apabila mengacu pada KUHP, maka pasal 1 angka 21 menyebutkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai penahanan diatur dalam pasal 20 KUHP yang menyebutkan penahanan dilakukan merupakan wewenang dari penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, hak penuntut umum dan hak hakim. Pasal 20. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Alasan dilakukan penahanan. Alasan dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu 1. Alasan subjektif. Alasan subjektif adalah alasan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan penilaian sendiri untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Terdapat 3 alasan subjektif, yaitu tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dan tersangka atau terdakwa dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. Adapun dasar hukum alasan subjektif ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 2. Alasan objektif. Alasan objektif adalah alasan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim berdasarkan penilaian ancaman hukum maksimal tindak pidana disangkakan oleh tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHP. Alasan objektif tersebut diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 25 dan pasal 26 Rekten Ordonansi Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Stats Bla tahun 1931 nomor 471. Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi Undang-Undang Nomor 8 Det. Tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 8, Pasal 36 Ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe channel Himelau untuk mendapatkan info hukum terbaru dari kami dan itu gratis. Selamat beraktivitas. Arigatou gozaimasu.